Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martanolim selaku CEO dan founder dari Tiamo Capital. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendra. Selamat sore, apa kabar Pak? Good pagi, selamat morning Dave. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan tampaknya kurang baik bagi indeks harga saham gabungan Pak Hendra. Tadi juga dari awal mulainya program ini sudah kita sampaikan, tekanan dari China tampaknya memberikan efek yang cukup signifikan. Tidak hanya kepada IHSG, Bursa Asia, Bursa Global tampaknya juga ikut terdampak, Pak Hendra. Bagaimana Anda melihat tahanan untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini di tengah gempuran yang cukup hebat, tampaknya level 7 ribuan masih mampu dipertahankan hingga penutupan sesi kedua? Ya, kalau kita lihat secara chartnya yang dari Timo IDX, itu kelihatan banget bahwa sudah terjadi mulai tekanan support, yaitu ada yang di garis biru itu yang saya sebut namanya lautan, itu di sekitar 7011, itu sudah mulai tersentuh ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan secara lebih jelas bahwa ada kemungkinan nih akan menembus yang batas bawahnya adalah di 6955. Nah, ini yang menjadi satu perhatian. Kalau selama dia masih bergeraknya di antara 7108 sampai 6955, maka dia akan sideways terus. Tapi kalau di bawah 6955, maka Anda harus cek dulu semua porto Anda. Kalau memang itu benar-benar ada sinyal sell keluar semua, ya mendingan Anda out dulu. Kayak begitu, Dave. Baik, dari analisis Anda tadi, Pak Hendra, untuk jangka pendek perdagangan esok hari, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Dari sisi peluang akan melanjutkan tekanan di penutupan sesi kedua hari ini atau ada potensi untuk berbalik arah? Kalau melihat dari sisi dari chart itu sudah jelas-jelas dari berapa kali ya. Kita lihat dari berapa kali dia menyentuh ketika di atas, itu balik lagi bawah menyentuh di atas, balik ke bawah. Maka posisi yang terakhir dia kemungkinan besar dia akan menyentuh yang di area yang di bawah, yaitu di bawah 7.000, yaitu sekitar 694685. Itu yang menurut saya akan menjadi tema besok atau minggu ini, apakah dia mampu bertahan di atas itu atau tidak. Jadi, tapi kalau misalnya dia ada posisi, dia bisa naik, ada kemungkinan cuma sekitar 7087 sampai 7158 sepanjang minggu ini. Jadi batas supportnya adalah di sekitar 6946 sampai 6876. Tapi kemungkinan besar minggu ini adalah batas-batasnya di daerah situ saja. Oke, Dev. Pak Hendra, di tengah sentimen China yang melakukan aksi protes besar-besaran ini, seberapa besar perhatian investor terhadap sentimen ini? Dampaknya besok sentimen ini masih akan membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan sepertinya, Pak. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik bahwa semua, kalau China istilahnya, kalau China bersin aja, berarti sebenarnya kita ini flu. Jadi apalagi kalau China sebagai flu. Jadi mau nggak mau ya kita masih harus perhatikan benar-benar, kalau dalam saran saya dalam posisi seperti ini, tidak semua saham ya, terutama tidak ada beberapa saham mal perbankan malah masih naik. Tapi kalau Anda bisa perhatikan bahwa saham-saham yang misalnya yang kayak seperti BBTN atau misalnya kayak yang beberapa yang seperti Astra itu juga peluangnya juga masih bagus. Ini. Jadi tapi sekali lagi perhatikan benar-benar Anda harus perhatikan bahwa kalau memang tidak ada sinyalemen berbalikan arah, Anda jangan paksakan dulu untuk beli dulu. Begitu, Dev. Baik, Pak Hendra, tadi sudah kita sampaikan, tampaknya saham-saham di sektor komoditas meskipun tidak keseluruhan, ada beberapa sektor tertentu yang hari ini ikut terdampak sepertinya. Bagaimana Anda melihat terutama saham-saham energi dari pengolahan tambang dan mineral ini, Pak Hendra? MDKA hari ini koreksi cukup dalam, kemudian juga ada Inco, kemudian juga ada TINS. Analisis Anda, Pak Hendra, apakah memang dari sisi komoditas ini China sebagai konsumen terbesar di dunia ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan, Pak? Betul. Maka
memang dampaknya yang terhadap dari yang dampak ini sekarang benar-benar yang ke China ini benar-benar sangat berpengaruh. Ya. Karena kalau misalnya itu mereka sudah stop, mereka kemudian misalnya terjadi lagi contoh, misalnya terjadi lagi lockdown lagi dan banyak lagi yang terjadi tidak mampu menghasilkan atau tidak mampu bekerja lagi, maka kemungkinan besar sektor misalnya batu bara, nikel dan pertambangan kemungkinan besar akan terkena pengaruhnya cukup besar. Begitu, Baik, Dave. kita akan coba lihat Pak Hendra ini beberapa saham dari energi yang hari ini koreksi cukup dalam. MDKA melemah di 6,62% Pak, ditutup di level 4090. Tekanan hari ini sudah cukup dalam. Bagaimana analisis Anda untuk MDKA dengan koreksi dalam? Apakah ruang pelemahan masih terbuka cukup lebar tidak untuk MDKA di perdagangan esok hari? Oke, kalau kita lihat chartnya dari MDKA ini, kita perhatikan ya, dari sisi chart ini sudah benar-benar memang sudah dari sekitar tanggal 14 November itu sudah mulai terjadi pelemahan, dilanjutkan tanggal 16 November, dan ini merupakan akumulasi, dan seperti yang selalu saya bilang ya, Div, kalau begitu saham dia kena di bawah bottom box, itu sebaiknya Anda minggir dulu, tidak peduli katanya apapun, katanya misalnya contohnya misalnya katanya ada pendapatannya bagus atau sebagainya. Kita lupakan dulu katanya dulu. Tapi begitu dia sudah menyentuh di bawahnya bottom box dan dia tembus ke bawah, maka potensinya masih akan ke bawah lagi. Dan selanjutnya itu ada garis biru. Garis biru itu adalah sekitar 3923. Nah, area itu yang akan kemungkinan besar kalau misalnya melihat dari pergerakan dari MDKA akan ditembus. Gitu, Dave. Baik, kalau baru yang ingin ambil posisi direkomendasikan tidak Pak dengan pelemahan yang cukup dalam terjadi? Tidak, selama belum ada sinyal beli, ini malah masih cenderung sinyal jual, maka saran saya jangan tergesa-gesa dulu untuk beli. Itu tunggu sampai dia mulai rebound, dan kalau misalnya Anda perhatikan, kalau misalnya Anda memakai chartnya Timo, itu tunggu sampai dia minimal 2 pixel berwarna hijau, yaitu hijau-hijau kuning, nah itu baru boleh buy. Contohnya di sini, yaitu pada saat itu ketika 2 pixel hijau, nah itu baru ada sinyal buy pada saat tanggal 4 November. Tapi selama belum ada sinyal buy, ya Anda mendingan stay away dulu. Tunggu, masih banyak kok saham-saham yang lain yang masih bisa diperhatikan. Begitu. Baik, selanjutnya kita akan coba analisis Antam, Pak Hendra. Kebetulan di WhatsApp interaktif kami sudah ada masuk pertanyaan. Saya akan coba cek, ada Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan Antam minggu ini, mohon analisisnya. Sudah ambil posisi di 2100, nyangkut sepertinya. Penutupan hari ini di 1915, melemah di 1,79%. Oke. Nah, seperti saya selalu sering sarankan, begitu ada sinyalemen, misalnya pada tanggal 16 November, itu jelas-jelas ada sinyal sell yang sangat kuat. Yaitu terlihat di situ ada 2 pixel berwarna merah yang terjadi. Nah, kalau misalnya pada saat sekarang posisinya adalah dia di 1915, pada saat itu ketika sinyal sell keluar itu adalah di 2030. Nah, sekarang dia di 1915. Posisinya kemana? Kemungkinan besar dia masih akan mengarah lagi ke bawah, yaitu masih akan kemungkinan ngetes di supportnya 1970, 1915, sampai 1855. Nah, jadi kalau saran saya, sudah lebih dari 10%, Anda sebaiknya mendingan out dulu. Kalau saya begitu, Dave. Baik, dari saham-saham dari pertambangan logam dan mineral mentah, Pak Hendra, kita bergeser ke teknologi. Hari ini dari sisi sektoral, dari update grafis yang sudah kita sampaikan tadi, ini pelemahannya di atas 3%, Pak. Goto buka hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis Anda untuk Goto, Pak Hendra, saya akan coba sekaligus jawab pertanyaan Bapak Entru dari Tangerang Selatan yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Goto sudah ambil posisi di 304 ini. Apakah boleh average down atau di hold saja atau di cut loss, Pak Hendra? Kalau Anda sudah, seperti yang sering saya katakan, kalau misalnya Anda sudah lebih dari 10%, sebaiknya Anda out. Nah, ini kan sekarang sudah 300, hampir 50% loh. Jadi, kalau misalnya sudah hampir 50% ini, Anda average down, bagaimana kalau ditambah ke bawah? Ini karena sinyalnya masih ada peluang lagi, masih melanjutkan ke bawah lagi, Dave. Ini berarti masih bottomnya belum ketemu. Kalau bottomnya belum ketemu, saya nggak peduli siapapun yang ngomong katanya ini nanti ke depannya akan lebih bagus dan sebagainya. Kalau menurut saya selama posisi menunjukkan belum ada sinyal buy, sebaiknya Anda jangan buy dulu. Itu aja dulu rumusnya.
Kayak begitu. Posisi saat ini di cut loss atau di average, Pak Hendra, rekomendasinya untuk meminimalkan kerugian yang terjadi paling tidak? Kalau menimbulkan kerugian itu, maka Anda harusnya cut loss. Kalau misalnya mau lebih bagus, seperti kalau misalnya Anda memang misalnya mau dulu, tapi kan sudah terlambat. Ya. Yaitu ketika dia sentuh, ketika dia pada saat di sini, pada tanggal 21 November, harganya masih 196, itu harusnya Anda cut, kemudian kalau ada sinyal buy lagi, baru boleh buy lagi. Tapi kalau sekarang posisinya sudah 173 dan Anda harganya sudah 300-an belinya, ya menurut saya mendingan Anda daripada pegang lama-lama, ya mendingan Anda out dulu. Mendingan pindah ke saham yang masih ada sinyal buy-nya. Begitu deh. Oke, jawaban untuk Bapak Andrew dari Tangerang Selatan untuk GoTo. Hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam, nyangkut di 304. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.